Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya sebelum suruh didampingi oleh dua wanita cantik, Siti Asia, Siti Maryam, dan didampingi bidadari. Beres Bapak, datanglah malaikat Bapak. Jibril, Mikail, Israfil, wa malakul akhar, sebagian masuk ke dalam sebagian nyambungkan sampai ke langit Bapak. Jangan ada seorang nujum mengatakan bahwa akan lahir manusia luar biasa. Laut diam, sungai diam, angin, barang bapak-bapak diam, ngeluk sama Bapak. Pikir aja ketawa. Jempol kakinya diam Pak, nggak ada gini semua. Lu percaya ya, gunung aja diam kok, matahari diam, bulan diam, semuanya menghormati Kanjeng. Makanya kalau lagi marhaba jangan nyender coy. Radi Syama sahibul wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Yang saya hormati, saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah padanya agar merakib, yaitu Bapak Abdul Hafiz berserta istri, putra putrinya semuanya, dan keluarga besar beliau, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan panjang umur. Pengurus LD Kota Palembang dari Dewan Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil, Bendara, Wakil, para mubalik, para kiai semua yang hadir di Kota Sabandia, yang saya hormati, muliakan Ibu Bella Beres Lakolamba, GMPS Generasi Muda Pondok Pesantren Surya. Ya, alhamdulillah kita enggak kekurangan ormas Bapak ya. Usah khawatir, udah ormas kita mas Surya, zikir dari Surya, khotaman dari Surya, manakiban dari Surya, makan alhamdulillah Bapak, lengkap. Bapak Ibu yang saya hormati, berulang-ulang nggak apa-apa ngaji supaya supaya paham. Karena ini bulannya, momennya kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu. Nyatanya berulang-ulang juga, tapi Bapak banyak keluh. Saya mengetes saja ini. Dukun beranaknya Siti Aminah siapa Ibu? Bapak, dukun beranaknya, tuh kan lupa lagi tuh. Padahal saya lebih dari 100 kali. Dukun beranaknya itu Siti Asia dan Siti Mar, dan didambangi oleh bidadari dari surga. Tahu bidadari Pamaduan? Apa bidadari itu gak pernah kentut Bapak. Emang bini kita kentut, pipis. Bidadari mah enggak, kalau minum kelihatan Pak Maduan. Makanya Cecep Pak pengen buru-buru mati, pengen dapat bidadari 40. Bagaimana nih dulunya? Mati aja belum. Dan bikin bidadari lah yang ada aja di dunia ini, mati dan syukuri. Alhamdulillah. Nah, tadi saya baca kitab ini Pak, ini riwayat yang jarang punya. Maaf, bukan sombong dikit boleh lah. Kebanyakan menceritakan Nabi itu lahir udah gede, udah gak? Saya cerita Jibril tugas ke dunia Bapak. Malaikat Jibril itu bolak-balik ke dunia ketika ada Kanjeng Nabi Muhammad sebanyak 30.000 kali. Banyak apa sedikit? Banyak. Tuh. Kepada nabi yang lain paling bantar 300 kali Bapak. Apa tuh bantar? Paling banyak. Nah, tapi Nabi Muhammad itu tersayang, makanya alhamdulillah umatnya aja yang dikatakan sekelas Abdul Qadir, sekelas Imam Ghazali, sepangkat dengan Nabi Bani Israel. Paham? Ngantuk? Ya. Kok diam aja sih?
Nah, unggut-unggutan ngantuk apa lapar gitu. Angguk-anggukan lapar apa ngantuk, kasih kopi nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa, halal ya. Murid abah itu harus ngopi, zikir jahar, kopi, habis dahar kopi. Tuh itu bapak, yang lain nggak ada yang punya tuh, zikir jahar, zikir kopi, beres dahar kopi. Yang lain nggak punya. Nabi Muhammad basyarun walaikal basar, manusia bapak. Jangan dibanding-bandingkan dengan manusia biasa. Tidak ada bandingan. Semalam saya sampaikan, seorang manusia, semuanya kan manusia, ada tapi Kanjeng Nabi Muhammad waktu lahir aja tidak ada hari-hari bapak. Kalau kita lahir ada nggak? Ada. Istri kita dipas nggak? Berapa hari? Sita Aminah tidak pak. Bersih. Istri kita mau dikasih ikan beleh bakar, suruh makan sambal kunyit, gak boleh makan yang lembek-lembek, takut becek. Dengar pesan kan begitu. Ini ngaji nih, jangan ngeres aja, nggak ngeres. Ente aja pada ngeres. Cerita lubang bajing begini ketawa. Emang pikirannya ngeres semua sih. Bajing ngelobangin kelapa, nggak ada yang lubangnya begini. Nah, kalau lubang begini masuk ke dalam kelapa, bisa masuk nggak? Pasti mau yang pendek masuk semua, mau yang panjang masuk sepotong bapak. Artinya yang pendek yang penting ibu paham gitu. Dari panjang-panjang selama ibu gak, cuma pikirannya ente ngeres terus, pikirannya ngelang-lang ke bahana, kena mata malam habis malam sunat sholat Jumat. Saya emang gak malam sunat pak, malam wajib saya. Ya biar semangat lah, jam segini kan jam turu bapak, jam tidur ya. Ini alhamdulillah murid abah luar biasa, saya bangga bapak. Saya sendiri kalau umur ya udah secara syarat udah duduk di rumah. Tapi kalau abah saya masih bertahan keliling Indonesia bapak. Dan saya nggak pernah takut kena guru bersama muridnya. Asik. Lu diam aja dulu. Kena gurunya selalu bersama muridnya. Itulah Robito yang semalam saya ijazahkan. Allahu hadiri, Allahuna. Terusin. Terus apa itu mai bersama saya? Allah guru yang nolong saya. Maka dia jangan cengeng murid Abah Hanom. Asal rajin manakiban ketemu nasi kok. Betul? Om Aduan? Ya. Kalau manakiban ketemu nasi, jangan-jangan lagi muti dia. Muti mah silakan bapak, tapi jangan seumur hidup. Itu sekelas Syekh Abdul. Syekh Abdul Qadir mah ibu khalwatnya 25 tahun tidak ketemu orang. Kalau kita muti ketemu orang, kagak apa muti 40 hari tapi keluyuran. Maaf, bukannya nggak boleh. Capek deh lu. Syekh Abdul Qadir khalwatnya 25 tahun. Ketika beres sholat ada yang ngasih pundi-pundi emas, barang-barang mewah. Datang teguran dari Allah, hai kekasih Abdul Qadir, kau mah tidak pantas terima itu. Berikan kepada orang Palembang tuh supaya kaya semua. Amin. Lu diam aja lu. Si Abdul Qadir mah tidak pantas terima harta begitu. Yang pantas mah kita. Untuk apa bapak ibu? Supaya getol ibadah. Makanya dimanaki pada makan supaya zikirnya kuat, perutnya kenyang aja lah. Apalagi kalau makan seminggu tuh berbahagia bapak. Dan hebatnya Abah Hanom tidak pernah memilah murid. Silakan bapak ke dapur abah. Saya ngalami dengan almarhum Kiai Jejen. Ketika kita makan di meja banyak, di bangku ada banyak orang, apakah tersingkirkan? Tidak boleh. Kamu bukan wakil takir mikir, nggak ada. Saya dengan wajahnya nyender di bakal wastafel itu pak makan, nggak apa-apa.
La yazillu man walayat. Terusin. Wala ya'izu man, ini ada di kunut. Tidak akan hina kalau Allah muliakan, tidak akan mulia kalau Allah hina. Jangan takut, makanya saya jadi manusia paling gak pernah takut. Hebat, makanya apa? Nasi 4 cemen. Yang gua takut minumnya solar. Sarapannya batu sprit. Gak baru gua hormat. Pagi-pagi bubur sama, panwar sama. Tapi kalau sampai minumnya solar, Pertamina aja lagi, harganya mahal gitu. Nah ini Pak, Abah Anam tuh ala farqo bela wakil talqin sama. Lihat kemarin Pak, luar biasa, 120 tahun. Ini kemursidan Abah masih beliau. Masih Pak? Terima kasih banyak orang Palembang. Jauh-jauh ikut Natura. Dulu Natura itu sekelilingnya aja Pak. Dapat itu kan bangga. Bukan dapat orang Palembang, saya salamin dari Pecap Daus, salamin orang Palembang. Terima kasih banyak tuh. Itu ucapan kehormatan Bapak. Mudah-mudahan tahun depan kita nyampe. Tahun 2100. Masih ada kan? Ya, saya bangga Bapak, bangga, senang Allah karimillah. Semua gerakan guru Bapak. Natura kemarin tuh Masya Allah, itu Masya Allah Pak. Ya kita tiap hari makannya enak. Pagi-pagi aja makan daging Pak. Sarapan tuh paling bantar nasi goreng. Ini mah pakai daging Pak. Daging. Daging. Tahu daging? Daging. Tahu gak daging? Mana ada sarapan pakai daging? Gak ada. Telurnya aja kita mah udah satu dicampur terigu. Di Suryalaya telurnya setebal ini Bapak. Makan gak di Suryalaya? Ya, gua ajar kita. Itu luar biasa. Dia hormati kita Pak. Pagi-pagi suruh sarapan, siang suruh makan, sore enggak suruh jajan, sore malu. Makanya malam beda dengan wakil talqin coy. Kalau wakil talqin mah pagi sarapan, zuhur makan, sore Indomie Bapak. Lah, ini kiai ngaharamin Indomie blondok kiai. Kesian patungan Indomie di Suraya nggak laku. Karena di dapur masak. Saya tolong Pajar, Pak Yai sediakan Indomie. Jangan yang 2, 1 aja. Telurnya 2. Alhamdulillah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahirnya sebelum suruh didampingi oleh 2 wanita cantik, Siti Asia, Siti Maram, dan didampingi bidadari. Beres Bapak, datanglah malaikat Bapak. Jibril, Mikail, Israfil, wa malak dakhal. Sebagian masuk ke dalam sebagian nyambungkan sampai ke langit Bapak. Jangan ada seorang nujum mengatakan bahwa akan lahir manusia luar biasa. Laut diam, sungai diam, angin, barang bapak-bapak diam, ngeluk semua Bapak. Mikir aja ketawa. Jempol kakinya diam Pak, nggak ada gini semua. Lu percaya aja gunung aja diam kok. Matahari diam, bulan diam, semuanya menghormati Kanjeng. Makanya kalau lagi marhaba jangan nyender coy. Merketan yang tegak begini kayak lagu Indonesia. Ibu pernah naik kereta stasiun, sekarang setiap di Solo pasti ada nyanyi Indo. Saya mau nampar orang 2 orang. Udah beres sini lo orang Indonesia, orang mana lo? Ada apa Pak? Ketika nyanyi Indonesia, kenapa kamu duduk sembarangan begini nongkrong? Kenapa saya nggak paham bahasa Indonesia? Umur berapa kamu? 60 gak paham lagu Indonesia lah. Karena saya udah kukur nih 3 orang, gua makan jatuh semua nih. Udah gede lagi Pak. Kalau berani lawan gak berani kabur. Nah ini Pak ya. Jadi tolong lagi marhaba itu duduknya yang rapi Pak. Ya, jangan begini, jangan, nggak boleh itu. Awas pemaduan. Kurang ngajar. Sini.
Segor kalau bapaknya marhaba. Yang rapi lah, seolah-olah Nabi berjalan di depan. Marhaba itu barang asli ya, yang dilakukan oleh malaikat Jibril, Bapak. Anta nurun baukon, kan ada di marhaba, anta samsun, anta nurun. Kita itu jadi murid apa? Alhamdulillah, Bapak. Dan berbahagia yang murid apa tidak usah pakai seragam pakaian. Disampaikan oleh Pak Cecep tadi, mari kita hidupkan ismu zat kita. Ini luar biasa, Pak. Ya, pakai kolor hijau boleh, kolor hitam boleh, ya, daripada pemburu hantu brengsek nangkap setan uka-uka pakai gamis, gua tabok lu. Itu kalau gamis lu manakib gitu kan, setan dihormat-hormat, Pak. Ada kan di TV dulu pemburu hantu pakai udang-udang masukin ke botol. Gua juga nggak begitu amat kali. Ya, tukang nalkin aja ngusir setan gak begitu, gak pernah saya bergaya. Gak pernah saya itu. Ya ini mah bubuk. Saking atraksinya luar biasa, mata kakinya kebentok coran. Ini nyata nih, Pak nih. Sakit, Pak, dibawa ke dukun patah gak mempan. Di dokter gak mempan. Dia mimpi kalau pengen sembuh cari ahli talkin. Datanglah orang itu ke rumah, ya. Nanya-nanya ke orang, ada juga yang tukang nalkin pakai sirod isi lah, ketemulah ke rumah datang dalam posisi pegang tungket, Bapak. Siapa? Saya ini. Oh, dalam hati dan ketawa aja saya. Tapi kita belum ditalkin, saya nggak boleh ngebodor dulu. Udah beres nalkin, sesuai cerita dia, kalau pengen sembuh harus ditalkin. Saya tanya, Pak Yai, itu kan kayak semua, Pak. Emang ada syarat harus tangkap uka-uka di rumah kosong dia demit harus pakai sorban, pakai kain kopaci putih sampai itu mah biasa action aja, Pak. Mana itu setan yang dimasukin botol buat saya? Abah nunduk aja malu, Pak. Nah, sebab ditalkin alhamdulillah pemburu hantu bubar di TV, Bapak. Nih orangnya. Lu diam lu. Baru tahu ya. Nah ini kan ada uka-uka Jibril tiap hari Jumat kan di rumah-rumah kok berapa orang, 7 orang semua pakai udang-udang. Nah inilah kalau bukan murid Abah Anom. Murid Abah Anom mah gak usah bergaya, Bapak. Ya, saya sering diundang musir-musir uka-uka, sering gak pernah bergaya. Bahkan kadang-kadang saya dihina, Pak. Misalnya Pak Modan undang saya nih, bosnya nanya, Pak Maduan, enggak salah Kiai begitu. Waduh, saya marahnya bukan main, Pak. Tenang Pak Maduan, urusan saya, gua mainin nih bos nih. Saya mainin akhirnya. Nanya syaratnya, orang lain syaratnya kan banyak. Saya enggak, tolong beli Aqua 3 botol yang gede. Pak Maduan disuruh, gak usah anak buah, kamu yang beli. Bosnya beli, dia ngomong, baru kali ini saya disuruh beli Aqua, katanya. Ya gara-gara tadi nanya saya ngomong, ya ke pemakan Pak Maduan undang saya nih. Pak Maduan gak salah tuh Pak Kiai, kan gitu. Biasa yang diundang itu udang-udangnya segede, kecamatannya hitam, kumisnya segede bako, dibagi modalnya cemen begini. Apalagi saya buka peci kayak engkau, Pak. Ya kalau dibuka peci kayak engkau saya. Apa Pak Maduan? Enggak, ngomong Pak Kiai itu dia nanyain kok gadang dan itu. Tolong belikan Aqua gede. Pak Maduan disuruh ke anak buahnya. Gak boleh anak buah, bos harus beli. Udah beli, kita doain lama, Bapak. Pada sebentar doanya itu. Supaya pegel ngangkat tangannya bener kan, gua siksa sekalian tuh. Si Rajudin dilayanin, Bapak. Sudah beres. Ya beres, Pak. Tolong di kamar-kamar siramin, digelap pakai. Disuruh Pak Maduan, gak boleh Pak Maduan, harus bos yang musab-musab. Yang gak mau pengen selamat, kagak mau seumur hidup dikerjain sama saya dikerjain gara-gara nanya saya. Nah udah cerita beres pulang. 2 hari telepon Pak Maduan yang ngebon saya, kan dia juga dapat pipa, makanya kalau ada yang urusan telepon saya dapat chat, dapat tenang aja. Dapat pipa ya, alhamdulillah. Apa namanya, jenglot tidak pernah datang lagi. Itunya hotelnya rame, Bapak, ada gitu.
Gimana? Ya lumayan lah, saya bisa bayar kontrakan 3 bulan. Lumayan kan. Nah, coba dia bilang, dia minta maaf. Galak ya Pak Kiai, kata dia ngomong ke sini nih. Gak tahu gua aja gua makan tadi. Nah ini ngalamin saya Bapak. Itulah artinya kita gak usah takut dihina orang. Ngapain tak boleh apa? Bersantaran kagak. Emang gua pikirin. Jalan semua ibu, jalan. Gak usah khawatir, jangan mikir orang. Orang tua ikut gak berjamaah. Ahlussunnah wal jamaah itu bukan sholat berjamaah. Oh, goblok sih ya. Mana wasabi watabi sampai al ulama warasatul. Jangan langsung ke Nabi, bukan kelas kita. Ini pemahaman sholat berjamaah, suruh berjamaah, wajib berjamaah itu sholat Jumat. Ibu juga dapat pahala sholat Jumat. Tadi kan Jumat Bu ya. Nah ibu pengen dapat pahala, nah saya berdiri. Ibu mah nggak wajib sholat Jumat, tapi ibu dapat pahala suami sholat Jumat dengan catatan suami balik Jumat, ibu sudah di pintu. Terusin jangan ini. Assalamualaikum, cium tangan di sini. Cium. Lah, kan istri kita Bapak udah pernah dicium ini belum hari Jumat. Nah makanya gaji sama gua hari ini nih. Dalam posisi istri udah rapi Pak. Karena udah saya bilang kalau ibu pengen pada sore Jumat sebelum suami pulang sudah siapkan makanan, sudah mandi. Minyak wangi, minyak wangi. Nah, nah ini ngeres lagi aja ini. Udah beres, Papa diajak suami itu sama istri kemana? Ke meja mak. Nah, di meja makan udah lengkap. Istrinya ngomong, Bapak, iya Bu, Bapak, iya Bu. Suaminya begini, bingung Pak. Ini istri saya stres apa gila gitu. Seumur hidup belum pernah ke meja makan itu ngomong istrinya, Bapak mau makan yang di atas meja apa di kolong? Itu suaminya belum nyariin begini. Kan perempuan mah sopan, walaupun dikasih nafsu 9 akal 1, gak pernah perempuan kalah. Yang kalah laki-laki yang dikasih akal 9 nafsu 1. Dan jangan aneh ibu, saya bela ibu hari ini. Tidak dosa suami takut sama istri, nggak dosa. Karena Adam dan Hawa, gara-gara Adam keluar dunia, gara-gara nurutin makanya kalau punya duit jangan pelit kepada istri. Nah makanya ya kalau peci hitam, insya Allah nggak jujur Pak. Karena masih ngumpetin duit di peci. Tuh. Nah kita buktikan sekarang. Perempuan Bapak di Banten kalau sudah ngasih uang nggak bakal keluar lagi. Di Banten mah beli rokok ngerokok mulu Bapak, kurang ajar gak? Makanya saya nyelipin di peci daripada sakitnya. Nah iya. Nah ini udah jujur nih, yang begini udah jujur. Pak Madua dengan saya sama. Cuma ibu lihat jalannya dulu. Kalau jalannya begini berarti nggak ada duit ya Pak. Tapi kalau jalan begini ada apa ada? Naruh peci di tinggi, itu masih ada duitnya itu. Kan pengalaman saya. Ini tuh saya cucu saya tuh, udah apa tuh? Kalau saya datang, Abah pecinya mana? Nyari di peci dia. Cucu saya itu. Tapi insya Allah bukan untuk kejelekan, untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga. Kan saya mah perokok berat Bapak. Masa ada tamu, Bu, mie rokok. Kadang kepada entar, daripada entar lebih baik naruh di peci. Panggil tetangga, tolong berikan rokok. Kena orang ngerokok, insya Allah Bapak kurang digoda setan. Loh, percaya nggak? Kita buktikan hari ini. Setan diciptakan dari api. Yang rokok, megang rokok, ada apinya nggak? Ketika anak setan menggoda saya, kata emaknya jangan. Loh, kenapa mah? Kisirot sedang megangin berarti
hei para perokok, gua doain panjang umur. Orang ngerokok itu panjang umur. Apa yang panjangnya? Rokoknya mati, nyalain lagi, nyalain. Urusan batuk, urusan enteng, gak ada rokok bikin batuk, gak ada apa, gak ada. Gak ada. Kalau batuk ya nasib ente aja itu mah ya. Nah, jadi alhamdulillah Bapak, bulan Maulid adalah bulan terhormat dan memperingati Maulid lebih hebat daripada memperingati Seromeran, daripada memperingati Nuzul Ukur, daripada hebatnya Lailatul. Tidak akan ada yang atas tadi tanpa kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Beruntung memperingati lahirnya dan juga memberiti wafatnya. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahul qiyamah. Ini hadis Nabi yang diucapkan depan Anas bin Malik. Hai Anas, barang siapa memperingati kelahiranku, dia akan bersama aku dalam surga. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa dirhaman min sabilillah. Sedekah 1 dirham akan diganti dirhamnya dari emas. Kalau di Indonesia sedekah dengan air sebotol, air ini, botol ini akan dijadikan dari wa man ahabbani fid dunya kana mai. Barang siapa yang senang cinta dengan memperingati kelahiranku, dia akan bersama aku di dalam. Makanya orang marhaba itu Nabi suka tuh. Waman ahabari, cinta. Cinta itu bukan sholat doang, Pak. Ini mah maulid tambahin itu maulid manakiban 7 bulanan nongkrong di Tomorok kafe, maksudnya gitu, nongkrong di kafe. Nah, awas Pak. Untung kita punya guru hebat, guru kita Pak, tidak pernah memusyrikan kepada orang. Dia di Mulyadi itu Pak. Kalau Bapak tahu, dia sering diserang karena dia hobi bikin patung-patung. Bikin patung. Nah, tidak terasa kita sendiri sering syirik Bapak. Jangankan orang bodoh, kita aja sering. Di dalam usolik ada la syarika lahu wa bizalika, tapi nyatanya Bapak kita lagi sholat sering ingat kepada motor, lagi sholat ingat kepada ya benar, itu syirik bukan? Seharusnya lagi sholat itu ingat kepada, tapi doanya la syarika lahu wa bizalika. Syirik itu bukan nyembah berhala Pak, itu udah jelas melupakan Allah, termasuk syirik. Makanya alhamdulillah Abah Anam nanamkan zikir, baik zikir lisan, zikir jar maupun zikir khofi Bapak. Orang khusus sholat adalah bukan dia tidak ingat sesuatu, dengar sesuatu, tapi ketika dia lupa dikembalikan lagi kepada ini. Jangan salah paham, rumah pinggir rel kereta. Ayai, alhamdulillah saya sudah dilakukan khusus. Terus ke rumah saya pinggir rel kereta lewat gak kedengaran, kira-kira khusus apa budak begitu. Orang khusus sholat itu bukan berarti tidak ingat apa-apa. Ketika ingat apa kembali lagi. Ketika dengar apa gak dengerin. Lain mah sombong baik. Alhamdulillah saya sudah ditakin, makasih Pak Kiai. Terus saya ke rumahnya pinggir rel kereta. Saya khusus kereta lewat gak kedengar. Kereta bawa batu bara panjang berapa meter tuh Pak? Kupingnya budak apa conge itu. Tetap dengan kereta tidak dihitung panjangnya itulah Bapak ketuhan kita Ibu, yakin ya, jangan ragu-ragu ya. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlison dakhal jannah. Khalis mukhlis artinya apa? Bibirnya zikir, hatinya juga zikir, pasti masuk surga. Ya, kita apa begini Pak ya, teman-temanku, jangankan di dalam di surganya Bapak, di empernya saya mau. Ibu ikut Pak Anwar dengan saya di emper. Di emper surga ya, kita ngintip bidadari man. Nah, kalau di dalam kan bisa ngintip Bapak. Orang ngintip itu di dalam apa di luar? Lu ketawain gua tadi. Saya Pak Anwar. Yang lain mah masuk di dalam sur. Kenapa Pak Maduan? Mau ikut saya juga Bu Bapak Maduan.
Nongkrong kenapa? Ikut kisirat nongkrong di pinggir sur. Ngapain? Ngintip bidadari. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Iya karena benar sendiri. Itulah yang disampaikan, kita sudah asar ya. Nah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah, karena tadi niatnya kan ngaji kita ya. Nah, insya Allah ada azam ya. Azam itu sholat ya, artinya agak telat lah. Segitu kita masih mending. Ini ada orang Bapak, ada orang dengerin nih. Si Abdul Qadir selalu sholat subuh dengan wudu isya, betul kan ya? Di Mankoba? Ya, ya. Saya juga pernah Pak. Wudu subuh, sholat subuh, pakai wudu. Kok bisa pakai sholat isanya 4:30 saya? Lu masuk ke kiri kan? Iya, saya juga bisa. Sholat isanya 4:30, habis sholat isya beduk subuh, kan masih punya wudu Bapak. Nah, jangan sombong lah, Bapak, jangan lah. Jangan kentut-kentutin aja Bapak, daripada nggak usah kentutin aja. Kentut. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak semuanya kita diberi kesehatan. Yang paling ingin diakomodir oleh Abah ya, Mursyidul Kamil Al-Fatihah. Mari ya karena benar. Cukup, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.